Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan dua siraman tadi, rohani dan jasmani. Sekarang tinggal kita lanjutkan kembali kajian kita yang sempat break karena kita mau sholat. Tadi terhenti kita pada poin yang kedua ya, mengapa penting mempelajari kristologi. Alasannya yang pertama tadi atau perbandingan agama ini supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 64, yaitu perintah untuk berdakwah secara khusus kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, metode berdakwah kepada mereka yang paling efektif itu dengan cara menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa kitab sucinya. Dan yang ketiga, penting kita mempelajari kristologi ini adalah supaya kita umat Islam dapat menjelaskan kepada mereka tentang penyimpangan-penyimpangan agama Kristen itu. Seperti yang kata Allah dalam Al-Quran surat 5 ayat 41, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Kitab suci mereka ini, kata Allah, sudah dirubah-rubah dari tempatnya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang tauhid menjadi trinitas, ya, berubah semuanya. Jadi ini kita kalau tidak pelajari, mana mungkin kita bisa menjelaskan penyimpangan agama mereka. Dengan kita belajar kristologi ini, kritik-kritik Al-Quran yang mengatakan bahwa konsep agama Kristen itu menyimpang dan sudah mengalami distorsi, itu bisa kita buktikan. Kemudian yang keempat, apa pentingnya kita, mengapa penting kita mempelajari kristologi ini? Agar kita umat Islam dapat menempatkan atau mendudukan iman kita yang tepat terhadap kitab-kitab suci yang sebelumnya. Karena di satu sisi kepercayaan terhadap kitab suci yang terdahulu itu menjadi salah satu rukun iman kita. Betul tidak? Ada berapa rukun iman kita semuanya? 6. Salah satunya, kita wajib percaya kepada kitab yang terdahulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Nabi yang sebelummu, yaitu Taurat kepada Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Di satu sisi kita wajib percaya kepada kitab yang terdahulu, yang kebetulan kitab-kitab yang terdahulu itu katanya mereka masukkan di dalam Bible ini. Jadi di sini ada 3 kitab suci besar. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Taurat dan Zabur itu dimasukkan dalam Old Testament, Perjanjian Lama, sedangkan Injil itu ada di mana? New Testament. Jadi di sini ada 2, ada Perjanjian Lama yaitu Taurat dan Zabur, ada Perjanjian Baru Injil. Di sisi lain, Taurat, Zabur dan Injil yang tertera dalam Bible mereka ini bukan yang asli.
bukan yang benar. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kitab suci yang menyimpang ini? Sahabat pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab yang terdahulu yang ada dalam Injilnya orang Nasrani saat ini? Bukankah di satu sisi kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, akan tetapi di sisi lain kitab yang terdahulu yang dirangkum dalam Alkitab ini sudah mengalami perubahan? Kata Rasul apa? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu. Jangan kamu benarkan semua isinya dan jangan pula kamu dustakan seluruhnya. Artinya begini, meskipun ini kitab suci yang palsu, namun di dalam kitab yang palsu ini masih terdapat sedikit kebenaran. Masih terdapat sedikit kebenaran. Dan kalau itu merupakan kebenaran, pasti sama dengan Al-Quran isinya. Saya ulangi, kalau itu merupakan kebenaran, pasti sama dengan Al-Quran isinya. Jadi ini karangan manusia 100%. Karena sang pengarang itu seorang juga yang ahli Taurat, maka sebahagian hafalan dia disadur kemudian dimasukkan ke sini. Kalau dalam dunia kampus namanya plagiat. Masukkan ke sini. Maka ada mengandung kebenaran sedikit. Nah, inilah pentingnya kita belajar kristologi. Kita pandai mendudukan rukun iman kita kepada kitab yang terdahulu. Seperti apa? Apakah yang kita imani kepada Taurat, Zabur, Injil yang tertera di sini atau yang mana? Jawabannya bukan Taurat, Zabur, Injil yang di sini yang wajib kita imani. Tapi yang kita imani itu hanyalah eksistensinya saja. Bahwa dahulu Allah pernah turunkan Taurat kepada Moses, Zabur kepada Daud, Injil kepada Yesus. Di mana keberadaan tiga kitab suci ini sudah tidak jelas di mana. Nah, untuk mencari semisal apa namanya, bukan duplikat, apalah ya, kandungannya kira-kira seperti apa, sebahagiannya ada yang ditampung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa ajaran Taurat, Zabur, Injil, bisa kita baca dalam Al-Quran yang diakomodir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu bisa jelas mendudukan rukun iman kita kepada kitab yang terdahulu ya. Bahwa iman kita bukan kepada ini, tapi kepada yang asli dulu. Kalaupun ada, kita tidak wajib lagi mengamalkan. Kenapa? Karena sudah datang kitab yang baru, yang sempurna, yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Itulah Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Injil atau dalam Zabur atau dalam Taurat pasti ada dalam Al-Quran. Apalagi hukum-hukumnya tidak banyak. Cuma hukum tentang tauhid, Al-Quran sudah pasti itu misinya. Oh, hukum tentang berbakti kepada orang tua wajib, dalam Al-Quran juga wajib berbakti kepada orang tua. Oh, hukum dilarang mencuri juga dalam Al-Quran ada. Dilarang berzina ya dalam Al-Quran juga ada. Dilarang selingkuh dalam Al-Quran juga ada. Ya semuanya ada. Karena Al-Quran itu penyempurna. Yang berikutnya, mengapa kita penting mempelajari kristologi ini? Alasannya karena tokoh-tokoh Kristen juga belakangan ini mempelajari Islamologi, ilmu-ilmu keislaman. Ini dijadikan alat untuk dakwah kepada orang Islam, memurtadkan orang Islam. Tokoh-tokohnya banyak yang sudah murtad. Termasuk yang terbaru ada tokoh Islam yang murtad. Dia dulu guru tafsir Al-Quran di pesantren Az-Zaitun. Namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orang NTB, orang Bima yang murtad sekitar 5 tahun yang lalu. Dulu dia guru tafsir Al-Quran di pesantren Az-Zaitun yang di Indramayu. Pernah dengar Pak Bu namanya itu?
Nah, untuk mengenal siapa itu Saifuddin Ibrahim, saya sudah 2 kali berdebat sama dia. Pertama di Pusdai Bandung, yang kedua di Jakarta. Dan alhamdulillah debat itu sudah diupload di YouTube. Nanti silakan buka di YouTube, itu ada. Buka aja debat Ustadz Nababan dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, itu ada di YouTube. Jadi itu ndak ilmiah alasannya. Tapi kalau dia ceramah di gereja-gereja, waduh, rasanya ceramah dia itu sangat berbobot sekali. Tapi begitu berhadapan dengan kita, cuma kibul saja. Jadi kibulisasi, nggak benar, nggak keluar itu. Yang kalau di pendeta dia layaknya seorang ahli agama Islam, tapi ketika berhadapan sama kita, nggak keluar lagi. Kenapa? Dia takut. Memang nggak ada ilmunya dia. Nah, jadi mereka sekarang ini cenderung mempelajari Islamologi, ilmu-ilmu keislaman, untuk dijadikan alat dakwah seperti kita yang belajar Kristologi ini. Jadi Kristologi ini manfaatnya apa? Ini menangkal pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran orang liberal, kita tangkal dengan ilmu ini. Yang menganggap semua agama sama, betul? Yang selanjutnya, apa pentingnya kita belajar Kristologi? Pentingnya dalam rangka menangkal gerakan-gerakan pendangkalan akidah atau kristenisasi yang begitu marak sekali di Indonesia maupun di Amerika dan di Kanada. Pergerakan kristenisasi itu luar biasa. Yang tadi ayatnya kan, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ilmu penangkal gerakan ini adalah ilmu Kristologi. Kalau dia datang ke rumah kita, jangan tolak, justru silakan masuk. Nah, kita ajak dialog, benar nggak? Kalau kita sudah punya ilmu ini, kalau belum punya jangan, nanti goyang pula. Nanti saya bahas ilmunya. Kemudian yang berikutnya, apa penting kita mempelajari Kristologi? Agar kita dapat menjalankan perintah Allah dalam surat 29 ayat 46, yaitu perintah apa? Kita disuruh Allah selalu berdialog dengan orang-orang ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendebat orang-orang ahli kitab itu terkecuali dengan cara yang terbaik. Jadi ada perintah kita debat sama mereka. Yang kita debatkan apa ya? Konsep. Saya percepat karena akan pindah apa kita, maudhu, tema. Kemudian mengapa penting mempelajari Kristologi? Kalau kita tidak mempelajari agama yang lain, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, karena Rasul hanya memerintahkan kita mempelajari bahasa apa tadi? Bahasa Ibrani, yang notabene bahasa Ibrani itu bahasanya orang Kristen dan Yahudi. Nah, ini beberapa alasan mengapa penting mempelajari Kristologi. Terakhir, apa tujuan mempelajari Kristologi? Tujuannya yang pertama, kita mempelajari Kristologi ini untuk membuktikan kebenaran firman Allah dalam surat 2 ayat 79 dan surat 3 ayat 78 yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen sekarang ini adalah karangan manusia. Kita buktikan itu. Apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab ini dengan tangan mereka sendiri. Ini karangan mereka, celaka mereka tulis ini. Ini bukan dari Tuhan. Juga dalam surat 3 ayat 78, wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Di antara orang-orang Nasrani itu, kata Allah, ada yang ketika mereka membaca Bible, membaca Alkitab, dihiasinya mulutnya seperti layaknya seorang qori tadi. Kalau baca Quran itu, wah, dipercantik lidahnya kan?
Gitu juga dia waktu baca Injil, diperbaharui, diperbagus mulutnya. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu terkecoh, kamu menduga kalau yang mereka baca ini adalah kitab suci. Padahal apa? Wa ma huwa minal kitab, ini bukan kitab suci yang benar. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Tidak. Wa ma huwa min indillah, ini bukan dari Allah, ini karangan Paulus. Bisa kita buktikan 100%. Ini karangan Paulus. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau ini bukan dari Allah. Betul? Buktinya apa? Ini mereka tulis setiap tahun, kan berubah ayatnya. Setiap lembaga Alkitab Indonesia maupun internasional mereproduksi kitab suci ini per 5 tahun sekali. Ada saja ayat-ayat yang direvisi. Contohnya apa? Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, Alkitab cetakan tahun 80 ke atas. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ke bawah, tahun 80 ke bawah. Sebelumnya maksudnya, sebelum tahun 80, di situ tertulis babi itu hukumnya haram. Babi hukumnya haram. Alkitab cetakan 80 ke sana. Tapi cetakan yang terbaru, di situ ada penambahan babi hutan yang haram. Jadi kan beda banget. Dulu cuma babi, berarti babi segala macam jenis babi ya haram. Nah yang terbaru ditambah babi hutan yang haram, supaya babi kota halal. Nggak taunya dua-duanya dimakan juga. Yang babi hutan dimakan, yang babi kota juga dimakan. Kenapa? Karena semua hukum-hukum ini dianulir oleh Paulus. Nanti kita bahas. Paulus membatalkan hukum haramnya babi. Ya. Karena kata Paulus, semua yang berkaki 4 itu halal kecuali meja. Ya Pak? Semua yang berkaki 4 itu halal kecuali meja. Itu pun karena kerasbah. Kalau lembut habis itu. Kata siapa ini? Kata si Paul. Jadi semua yang berkaki 4 halal. Dulu sebelum saya masuk Islam, apa yang tidak saya makan? Ular saya makan, monyet, kucing, anjing, babi, ya semua dimakan. Makanya muka saya dulu Pak dengan sekarang beda. Dulu saya sangar, jelek dulu. Sekarang masih jelek juga sih. Tapi lumayan. Setelah masuk Islam itu ada cahaya di muka kita, betul nggak? Kenapa? Karena orang Islam itu setiap hari minimal 5 kali sehari semalam dia sholat basuh muka. Yang dia makan yang halal, yang dia minum yang halal. Makanya kalau saya lihat foto saya dulu dengan sekarang Pak, memang beda. Makanya kalau pulang kampung saya, kata abang saya Pak, kau sesudah masuk Islam kok beda kali mukamu katanya. Kok kau sekarang mirip Rhoma Irama katanya. Jadi katanya saya mirip Rhoma Irama. Tapi saya bilang apa? Rhoma Irama yang mirip saya. Itu kita makan apa? Kotor-kotor yang jorok dimakan. Tapi dalam Islam yang kita makan yang bersih, yang halal. Jadi kembali ke laptop. Tujuan kita mempelajari kristologi apa? Untuk membuktikan kebenaran firman Allah dalam surat 2 ayat 78, 79 dan surat 3 ayat 78 bahwa kitab suci mereka ini kata Allah menyimpang. Salah satunya tadi kita buktikan kan? Kitab apa tadi tuh? Yang porno tadi. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 dan seterusnya.